sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada karena asal Bapak senang lalu bisa dapat, ataupun karena kroni-kroninya, tim suksesnya dia jadi. Maka saya ingin ke depan itu kita harus mendapatkan para pelayan yang baik. Rumah sakit kita itu sudah punya mesin cuci darah, tetapi apa yang terjadi? Kita belum bisa cuci darah di tanah tukar, betul nggak? Kita cuci darahnya di Nah ini maka saya bilang ke depan harus dilatih juga para petugasnya supaya bisa dilayani. Begitu juga mengenai air. Kadang-kadang juga saya cek kalau pesan, loh ini kok pahamnya kita nih, PDAM kita bukan untung tapi buntung, rugi. Maka kita harus nanti melihat penataan lebih lanjut ke depan menjadi lebih baik. Ada di kalau kita dirikan nanti stadion, saya ingin masa saya ada stadion, ya. Lalu kita dirikan BLK tadi yang saya bilang balai latihan kerja. Kita ingin mendirikan juga itu apa namanya politeknik, ya. So, kita perlu orang-orang keterampilan, tidak untuk jadi guru, tapi supaya dia punya kemampuan untuk macam-macam. Itu bukan hanya di Lereng Tuka atau macam di Lewolelo. Saya pikir kita bisa cek, kita punya tanah itu masih luas di arah Watuwiti itu, ke sana itu datar, terus belok Superior Kemie, Badu dan sebagainya. Kita kumpul, kita minta potensi mana saja, sehingga keramaian pertumbuhan ekonomi bukan hanya di Posko saja, bukan di kota Lereng Tuka, tapi keliling. Sehingga mereka bilang, Bapak kami setuju tuh orang di Badu bilang, supaya tidak ada istilah orang muka belakang gunung, orang muka depan gunung. Ya hilang, memang bagus hasilnya. Jadi semuanya orang asal dari kota, ya. Bagus, cantik mama nanti mama lihat. Saya sendiri saya lihat ini sekali terjadi. Itu sebenarnya terjadinya kalau saya jadi. Pintu gerbang pelabuhan laut kita kan keluarkan langsung di depan rumah jabatan bupati, betul nggak? Sudah jalannya itu lubang-lubang. Itu kan kalau kita dari mana? Tobi Lota dan soal kan kita tulis itu. Nah, hancur jalan. Lalu rumah jabatan bupati situ, DPR situ, lalu jalannya sempit. Saya bilang kalau saya jadi, kita bisa bikin reklamasi dan sudah ada di sebelah ujung sana. Keluarnya semua dari sana. Indah itu nanti. Supaya tidak ada bertumpuk itu kendaraan-kendaraan dan kotor. Kita pindahkan, berani radikal. Saya lihat macam pasar juga, hancur bumi. Sedih kita, kebersihan. Mama-mama sampai harus berjualan di pinggir-pinggir jalan saja. Saya bilang ini saya tidak cocok. Kenapa kita tidak hargai, kita memasukkan daripada itu kios-kios itu pasar itu banyak kosong. Mas banyak kosong kalau Bapak ke sana lihat. Kenapa tidak ditempati oleh mama-mama kita yang asli daerah kita? Itu masuklah. Saya bukan berarti saya fanatik sebagai orang Flores Timur, ya, tapi bahwa mereka itu jualan di pinggir jalan terik makan. Kenapa kita tidak masukkan? Ini ke depan saya ingin supaya ada perubahan yang lebih. Bagaimana harus ada keberanian. Tadi saya ini sudah berani karena sudah 40 tahun di Kalimantan kan. Sudah di luar kan. Kalau jago tuh jangan di jago kandang. Harus jago di luar kandang, ya kan? Maka kalau kembali ke kandang ya kita buat bagus kan. Jadi Bapak banyak hal saya ingin nanti di Lereng Tuka akan menjadi lebar dan di tengah-tengahnya gunung mandiri. Dan sangat luar biasa. Supaya kita dari sini tidak semuanya masuk ke kota Lereng Tuka. Dan juga di daerah-daerah tertentu saya lihat ini macam kayak saya masuk di Rako dengan Pantai Hoa. Saya masuk jalannya hancur. Bagaimana kita mau memajukan pariwisata kalau jalannya aja orang datang sana saya sudah kecapean. Belum lagi kita lihat MCK-nya, ada penginapan yang enggak. Saya kemarin di Lewoklo juga bilang, Lewoklo itu baru mereka sadar, saya itu orangnya tidak mau omong. Waktu perlombaan api, itu tuh sudah jauh di bawah, kita sudah mau kalah. Tapi anak-anak muda datang kepada saya, mereka dalam di Lereng Tuka, mereka punya, Bapak, kami datang kepada Bapak bisa bantu. Ya sedikit beli untuk kami. Sebenarnya kenapa kalian tidak ke Pemda ataupun tempat lain belum dinas pariwisata? Tapi Bapak kami sudah ke sana tapi tidak ada uang sama sekali. Sedih saya. Sudah kalian mau buat apa supaya untuk itu? Kami ingin Bapak kalau bisa belikan kami 1000 itu kartu perdana dengan pulsanya. Saya bilang berapa diperlukan? 10 juta. Baik saya bilang kalau memang itu untuk demi kebaikan saya bantu. Tanda tangan kwitansi. Lalu mereka baik. Lolos. Jadi kembali saya di Lewoklo. Mereka punya Pak Lukman, tapi saya bilang lucu juga macam tadi yang dikalung ini orang lain yang tidak beri bantuan, tidak beri dukungan. Kalau Pak Lukman yang memberi bantuan tidak dikalung. Tidak apa-apa saya bilang. Itu bagus malah. Tetapi sekarang kalian tahu, mereka sadar. Anak-anak muda betul tuh Pak Lukman yang membeka. Nah, biar ada saksi-saksi itu. Jadi mau Bapak saya bilang di Lewoklo, pariwisata ini indah untuk ke depan.
Hanya kita harus tata kelola dengan baik. Contoh kita lihat kita punya wisata rohani. Setiap tahun itu kan kita merayakan Semana Santa kan, merayakan Semana Santa. Orang datang hari Kamis karena Jumat prosesi, Sabtu sudah pulang. Kenapa kita tidak pertahankan mereka supaya 2-3 hari masih nginap di dalam tua? Kalau nginap kan berarti tambah doi kan? Orang lagi bilang. Mereka perlu makan juga kan? Doi lagi. Mereka perlu jalan sana sini kendaraan, doi juga. Itu berarti ada pemasukan. Tapi kalau mereka datang sebentar langsung pulang, kita rugi. Pada itu ribuan orang. Maka pariwisata harus kita genjot. Pantai-pantai yang bagus. Saya bilang macam di Luo itu. Ada rumah adat, ada. Sehingga semua jenis wisata, ada wisata rohani, ada wisata adat, ada wisata bahari, dan bagi wisata alam lain sebagainya. Yang bagus yang kita gabungkan juga dengan peninggalan. Jalan yang masuk ke bawah dan supaya ditata cantik. Jadi tiap daerah dengan wisata. Nah ini yang saya bilang tadi. Ke depan kita bisa meningkatkan ekonomi. Tidak semata-mata di pertanian. Saya bilang pertanian nanti ke depan juga betul-betul mereka yang berjual peralatan. Nelayan mengeluh dengan saya. Bapak kami ini yang pandai berenang, kami yang cari ikan. Tapi kalau alat nelayan datang bukan kami yang dapat. Orang yang tidak tahu berenang yang dapat. Yang di gunung, bukan yang di pantai. Atau pejabat juga datang. Juga sudah punya keinginan untuk maju. Itu berarti mandat dari rakyat, dari Ribu Ratu. Sehingga kami beri gelar sini, tadi punya tagline kan. Laskar Ribu Ratu itu berasal dari nama Lukman Zakaria. Ini nama bagus saya. Untuk apa? Ribu Ratu. Jadi kami sudah siap untuk mendharma baktikan diri kami berdua untuk Ribu Ratu. Supaya Ribu Ratu maju.